Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah PA hari ini. Baiklah, sebelum kita merenungkan bersama firman Tuhan, kita akan tundukkan kepala sejenak. Kita masuk di dalam doa. Bapa yang di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang lagi di bawah kaki Tuhan. Kami akan duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan, sama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan Tuhan, kiranya Engkau berkenan membuka hati pikiran kami, mencerahkannya, supaya firman Tuhan dapat kami renungkan bersama dan dapat kami mengerti, kami simpan di dalam hati, dan kami laksanakan di dalam langkah-langkah hidup kami, supaya hidup kami diubahkan dan terus diperbaharui menjadi berkenan kepada Tuhan dan makin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka kitab Amsal pasal 29 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Temanya tetap seperti minggu yang lalu. Taurat, kebenaran, dan orang jahat. Sebagai pendahuluan, Taurat adalah firman Tuhan, adalah perintah Allah, adalah kehendak Tuhan. Taurat inilah yang memisahkan antara kebenaran atau orang benar dengan orang jahat atau orang fasik. Nah, baiklah, kita akan langsung masuk pada pokok pembicaraan. Yang pertama tentang orang fasik, orang jahat, orang bebal, orang pencemooh. Ya. Kita baca ayat yang pertama. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Bersih tegang leher atau tegar tengkuk, keras kepala, ini adalah orang yang bodoh. Karena sekalipun sudah berulang kali ditegur dengan teguran yang menunjukkan kesalahannya, kelemahannya, dan di sisi lain sekaligus teguran itu menunjukkan jalan yang lebih baik, yang lebih benar. Tetapi semua teguran itu tidak digubris, diabaikan. Maka dikatakan di sini, mereka yang bersih tegang leher itu akan sekonyong-konyong diremukkan. Mereka akan binasa tanpa dapat dipulihkan lagi, tanpa dapat dibangunkan kembali dalam satu kehidupan yang lebih baik. Ayatnya berikutnya, ayat yang ke-2b, kita rangkai dengan ayat yang ke-4b dan ayat yang ke-12. Ayat 2b. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkuasa, berkeluh kesah rakyat. Lalu ayat yang ke-4b, tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. Memungut banyak pajak itu merujuk pada orang yang memerintah, yang berhak memungut pajak. Kemudian ayat yang ke-12.
Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Nah, 3 ayat ini merujuk pada pemerintahan atau penguasa. Dikatakan yang pertama, kalau pemerintah ini berkuasa, dikatakan maka akibatnya pegawainya menjadi fasik, menjadi orang jahat. Rakyat akan berkeluh kesah karena pajaknya tinggi. Nah, dan semuanya itu kalau pemerintahan dikuasai oleh orang fasik, orang jahat, orang yang bebal, orang yang menindas, maka itu akan meruntuhkan negerinya. Negerinya tidak langgeng, cepat runtuh, gugur. Nah, ini tentang pemerintahan dan penguasa. Lalu selanjutnya ayat yang ke-3b. Ayat yang ke-3b. Siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Dan ini kalau dikaitkan dengan bagian A, siapa ini merujuk pada anak. Anak yang bergaul dengan pelacur itu memboroskan harta. Ya, kita tahu bergaul dengan pelacur, dengan orang yang berzina, kita telah banyak mendengar berita, membaca berita tentang mereka yang berbuat itu, akhirnya hartanya terkuras habis. Nah, selanjutnya kita baca lanjut kepada pada ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5, orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang menjilat ini adalah orang yang berkata-kata, berucap kata yang manis-manis, yang baik-baik, tetapi hatinya tidak demikian. Tidak semanis mulutnya, tidak sebaik mulutnya, hatinya jahat. Mengandung suatu niat yang tidak baik. Ini merujuk pada orang yang munafik. Nah, orang yang munafik ini dikatakan dia seolah-olah membentangkan jerat di depan kakinya. Dia menjerat dirinya sendiri, masuk di dalam jala-jala, masuk di dalam jerat itu sendiri, sehingga dia tidak dapat berkutik lagi. Lalu selanjutnya 6a. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya. Nah, ini kembali, orang yang jahat terjerat. Kata jerat ini kembali muncul. Berarti pada ayat yang ke-5, orang yang menjilat sesamanya itu bisa dikategorikan sebagai orang fasik, orang yang jahat, seperti yang dikatakan di dalam ayat 6a. Orang yang jahat akan dijerat oleh pelanggarannya. Nah, orang yang jahat ini cepat atau lambat akan
diperhadapkan dengan hukum. Hukum yang akan mengadili perbuatannya yang jahat dan akan dijatuhi sanksi. Nah, itu yang menjerat hidupnya. Jadi orang yang jahat tidak luput dari pelanggaran. Orang yang berbuat pelanggaran, dia akan dijerat oleh hukum. Kemudian ayat 7b. Tetapi orang fasik tidak mengertinya. Ini dikaitkan dengan ayat pada ayat bagian A dikatakan tidak mengerti, itu dikaitkan dengan ayat 7a. Mengerti apa? Hak orang lemah. Hak orang lemah. Orang fasik tidak mau ambil pusing tentang orang yang lemah, yang lebih lemah. Dia tidak memperhatikan, dia tidak mempunyai hati yang iba terhadap orang yang lemah. Nah, itu orang yang sedemikian ini dikatakan adalah sebagai orang fasik, orang jahat, orang bebal. Karena yang orang lemah itu butuh uluran tangannya, tetapi dia tidak melakukannya. Selanjutnya 8a, ayat 8a. Pencemooh mengacaukan kota. Nah, pencemooh ini adalah pengejek, penghina, dan seterusnya. Dia dikatakan berpotensi untuk mengacaukan kota. Mengacaukan itu menyulut api dan membuat keributan di dalam kota. Ini cirinya orang pencemooh, orang pengejek, orang penghina. Ya. Lalu selanjutnya ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 bagian A. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh. Haus akan darah itu ingin menumpahkan darah, ingin membunuh. Siapa yang ingin dibunuhnya? Itu orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang tulus hati, orang yang benar. Orang yang haus akan darah ini merujuk pada orang fasik. Mereka nggak senang kepada orang yang hidupnya benar. Mereka ingin membunuhnya supaya kefasikannya tidak terungkap. Ya, inilah orang fasik. Lalu ayat yang ke-11. 11a. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya. Nah, orang yang bebal, orang yang bodoh itu tidak dapat mengekang diri, tidak dapat menguasai diri. Sekali dia marah, dia umbar nafsu marahnya itu, meluap-luap. Bahkan seperti yang dikatakan pada ayat yang 10 tadi, dia tidak segan-segan akan melakukan pembunuhan, haus akan darah, supaya tidak diketahui kebodohannya itu, kebebalannya itu, kefasikannya itu. Baiklah,
Ini tentang orang fasik. Kita beralih sekarang pada orang yang benar. Kita baca ayat yang kedua, bagian A. Jika, atau di dalam terjemahan lain, when, atau ketika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Nah, kalau orang benar, ketika pada saat orang benar bertambah, maka pemerintahan itu akan dilaksanakan secara benar, secara tulus. Nah, maka rakyat yang diperintahnya itu, dalam pemerintahannya itu akan bersukacita. Mereka senang, mereka gembira, mereka mensyukuri pemerintahan yang dilakukan oleh orang benar. Lalu ayat yang ketiga, orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya. Orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya. Mencintai hikmat artinya anak ini adalah orang yang berhikmat. Dia tidak akan menajiskan dirinya, tidak menajiskan hidupnya untuk hal-hal yang tidak baik, untuk pelacur, untuk berbuat zina, untuk menghabiskan harta kekayaan orang tuanya. Orang yang berhikmat, anak yang berhikmat itu takwa dan dikatakan uhau atau berbakti kepada orang tuanya. Hati orang tua senang terhadap anak yang sedemikian ini. Lalu ayat 4a. Dengan keadilan seorang raja menegakkan negerinya. Nah, dengan berbuat adil, berbuat benar, rakyat senang. Ya, kalau rakyat senang, rakyat akan mendukung pemerintahannya. Raja akan disanjung, disenangi, maka negerinya atau kerajaannya menjadi kokoh karena ditopang oleh rakyat yang mendukungnya itu. Kemudian ayat yang ke-6, bagian B. Tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Ini dikatakan, kalau dikaitkan dengan bagian A tadi, dikatakan orang jahat terjerat oleh pelanggarannya. Orang yang berbuat jahat ditangkap, dihukum, maka itu mendatangkan sukacita bagi rakyat yang hidup benar. Ya, orang yang hidup benar melihat semuanya itu senang hatinya, dia bersorak-sorak karena orang jahat mendapatkan imbalan dengan perbuatannya yang jahat itu berupa hukuman buat dirinya. Lalu ayat 7a. Orang benar mengetahui hak orang lemah. Nah, orang yang benar dikatakan dia mengetahui
keadaan orang yang lemah. Dia merasa iba, dia mengulurkan tangan, dia mengerti keadaan orang lemah itu butuh uluran tangan. Tidak demikian dengan orang yang fasik tadi. Lalu ayat 8b. 8b. Tetapi orang bijak meredahkan amarah. Kalau bagian A dikatakan pencemooh itu mengacaukan kota, mengobarkan api, menyulut api kekacauan bagi kota, maka orang yang berhikmat dia akan meredahkan supaya kemarahan itu tidak meluap-luap lebih lama, lebih lanjut, tetapi dapat dipadamkan sehingga kota itu menjadi tenang, menjadi damai kembali. Lalu ayat yang ke-9. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa sehingga tidak ada ketenangan. Ini orang bijak dan orang bodoh itu berperkara di pengadilan. Mereka cekcok, mereka berselisih, mereka maju di pengadilan. Maka dikatakan orang yang bodoh ini, orang fasik ini, dia melakukan tindakan-tindakan, ucapan-ucapan yang bodoh. Dia mengamuk dan tertawa di dalam pengadilan, yang sesungguhnya di dalam pengadilan itu dibutuhkan suasana yang kondusif, yang tenang, yang penuh hikmat. Nah, mereka mengamuk dan tertawa dan menimbulkan ketegangan, ketidaktenangan. Suasana di dalam pengadilan itu menjadi kacau karena perbuatan orang bodoh. Lalu ayat yang ke-10, bagian B. Tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Ini dikaitkan dengan yang A, orang yang haus darah. Itu mengejar-ngejar orang saleh, orang yang benar, ingin dihabisi nyawanya. Sehingga orang yang jujur, orang yang berhikmat, orang yang benar, mereka tahu hal itu, segera menghindar dan menjauh dari orang yang haus akan darah itu. Ayat yang ke-11b. Tetapi orang bijak akhirnya meredahkannya. Ini kurang lebih sama dengan yang tadi, bahwa orang fasik itu menimbulkan kekacauan. Orang fasik itu tertawa, mengamuk, tertawa, tidak ada ketenangan. Tetapi orang yang bijak, dia berusaha meredahkan, memadamkan api kekacauan itu. Inilah tindakan orang yang bijak. Lalu ayat yang ke-13. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata keduanya itu bersinar. Bertemu di dalam terjemahan lain itu
dikatakan ada persamaan. Persamaan antara si miskin atau si miskin dengan si penindas. Ada persamaan. Persamaan apa? Dikatakan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Membuat mata bersinar artinya memberi hidup kepada mereka. Kalau matanya redup, sayu, mereka susah. Bahkan itu kalau matanya terpejam, itu tandanya mati. Tetapi kalau mata bersinar, mereka mendapatkan hidup yang baik. Nah, Tuhan sebetulnya memberikan kehidupan yang baik. Baik kepada si miskin, si lemah, atau si penindas. Sama. Nah, tapi bedanya terhadap anugerah daripada Tuhan ini, sikapnya berbeda. Yang miskin tahu mensyukuri segala anugerah yang diberikan oleh Tuhan di dalam hidupnya, tetapi si penindas berlaku sewenang-wenang terhadap sesamanya. Nah, baiklah, kita coba meringkas apa yang dilakukan oleh orang benar. Ya, tentu kita tidak akan memilih hidup sebagai orang fasik, orang jahat, orang yang bebal. Tapi kita akan memilih menjadi orang yang hidup benar, hidup baik, yang tulus, dan yang berhikmat. Nah, coba kita lihat apa yang telah dikatakan di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi tentang orang benar. Dikatakan kalau orang benar itu bertambah, mereka rakyat bertambah di dalam menguasai pemerintahan, maka rakyat itu bersukacita. Mereka bergembira. Demikian pun anak yang berhikmat, anak yang hidupnya benar, dikatakan menyukakan hati ayahnya, hati ibunya, orang tuanya menjadi terhormat. Kemudian kembali pada raja yang memerintah dengan keadilan, dengan kebenaran, maka kerajaan itu akan langgeng, kokoh, kuat, karena didukung oleh rakyat yang menyambut pemerintahan itu dengan sukacita, dengan hati yang gembira. Rakyat akan membela raja dalam segala perkara yang dilakukannya. Lalu orang benar itu memperhatikan orang yang lemah. Ya, orang yang benar mempunyai hati iba terhadap orang lemah. Dia bersedia mengulurkan tangan terhadap orang yang membutuhkan bantuan. Demikian orang benar dikatakan dia mencari keselamatannya kalau dia melihat ada bahaya yang mengancam dari orang fasik, datangnya dari orang fasik, maka orang benar ini cenderung menghindar dan menjauh dari orang fasik.
Mereka mengutamakan selamat, mencari keselamatannya. Dan dikatakan lebih jauh, orang yang benar, orang yang bijak itu melihat kota tersulut dengan kekacauan karena tindakan si pencemooh, maka orang yang benar ini, orang yang berhikmat, yang bijak ini berusaha untuk meredakan supaya kotanya pulih, menjadi tenang, menjadi damai. Nah, kemudian Tuhan menunjukkan Tuhan menampilkan diri, memberikan kebaikan, hidup yang baik kepada si miskin dan si penindas. Tuhan telah menampilkan diri sebagai Tuhan yang penuh kasih, penuh rahmat, penuh anugerah. Tinggal manusianya. Semua manusia mendapatkan anugerah secara umum sedemikian. Tinggal manusia itu sendiri mau menyambut kebaikan Tuhan dengan hidup benar, hidup kudus, hidup berhikmat, menampilkan diri bahwa dia adalah orang yang butuh kebaikan Tuhan di dalam hidupnya, atau sebagai orang penindas yang menolak kebaikan Tuhan, berbuat jahat, menindas sesama. Nah, itu pilihan. Tentu kita tidak akan memilih yang demikian. Kita akan memilih sebagai orang yang tahu bahwa Allah itu mengasihi kita. Kita sambut anugerahnya di dalam hidup kita supaya mata kita bersinar, penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita akhiri pemberitaan firman Tuhan ini dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan. Kiranya sekali lagi firman Tuhan memperjelas tentang siapa yang dimaksud orang fasik dan siapa yang dimaksud dengan orang benar, orang yang berhikmat, orang yang bijak, orang yang tulus hati. Pimpinlah kami Tuhan untuk menjauh dari kehidupan yang fasik. Sebaliknya, pimpin kami untuk hidup bertekun sebagai orang yang benar, orang yang berkenan di hadapan Tuhan, yang menjadi kesukaan hati Tuhan. Roh Kudus akan menolong kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Permuliakanlah nama Tuhan dalam kehidupan kami sebagai orang benar di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama manusia. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.